Orang melompat dari atas tapi jak paku na bekarat, ya Allah takusur kesakitan, diobati besok rinyut lah tuh, santai lah, tidak masalah. Nyot karatnya itu di dalam sampai seminggu benanah kan masalah. Kada sama dengan yang pertama terpijak, kada sama. Pertama terpijak sakitnya minta ampun, tapi sudah sehari 2 hari walaupun lukanya terbenanah tidak sesakit nang pertama tadi. Rupanya nang pertama itu nang sakit. Jadi artinya kalau dapat musibah bersabar saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang mulia, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'mini, saya mengagumi bagi perkaranya orang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khairun. Sesungguhnya perkaranya orang mukmin semuanya baginya itu mukmin, yaitu baik. Apa saja yang terjadi, sesuatu perkara yang menimpa kepada orang mukmin, ternyata semuanya baik. Ini yang dikagumi oleh Nabi. Ternyata suatu perkara apapun yang menimpa kepada orang mukmin ternyata baik. Walaisa zalika li ahadin illa lil mu'mini. Dan tidak ada oleh yang demikian itu kebaikan bagi seseorang kecuali untuk orang yang beriman. Kalau tidak beriman, maka urusannya tidak baik. Tapi kalau beriman, urusan apa saja, perkara apa saja yang menimpa kepada mukmin semuanya baik. Yang pertama, in asabathu sarra'u syakara. Jika menimpa akan itu amrahu, akan itu perkaranya orang mukmin, sarra'u oleh perkara yang menggembirakan, syakara maka bersyukur yaitu mukmin, pakana maka ada ia bersyukur, khairan yaitu baik, lahu baginya itu amrah, baginya itu mukmin. Jadi jika menimpa akan itu mukmin, begitu.
oleh kegembiraan, maka bersyukur ia itu mukmin. Maka ada ia bersyukur itu, yaitu lebih baik baginya orang mukmin. Jadi kalau ditimpa kegembiraan kepada orang mukmin, lalu dia bersyukur, maka itu baik. Makanya afdalu zikri la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah. Sebaik-baik, seabdal-abdal zikir adalah ucapan la ilaha illallah. Sepaling abdal doa adalah ucapan alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah termasuk doa? Karena ucapan alhamdulillah bahagian daripada syukur nikmat. Orang bersyukur nikmat menuntut tambah, karena Allah berjanji la in syakartum la azidannakum. Maka kalau dapat nikmat bersyukur, alhamdulillah, itu doa. Ditanya, bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah, sehat, baik-baik saja, itu doa. Maka orang selalu mengucapkan alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu termasuk ucapan syukur nikmat. Dan itu menarik agar nikmat itu tidak hilang. Maka kata Nabi, alhamdu ala nikmah amanun li zawaliha. Orang yang mengucapkan alhamdulillah, maka aman, nikmat itu tidak ditarik. Makanya saya berjalan ke tempat Abah Guru Mu'az di Martapura. Puji Sidin guru sekumpul berpesan, yang kita ingat ini nikmat saja, jangan mengingat bala. Yang diingat nikmat, jangan ingat bala. Kaki sakit, yang diingat nikmat saja. Alhamdulillah, tangan saya sehat. Alhamdulillah, pendengaran masih sehat. Walaupun kaki terpijak paku, sakit, tapi tetap alhamdulillah. Nanti ucapan alhamdulillah itu yang ada dipertahankan, yang sakit bisa dihilangkan. Makanya selalu mengucap alhamdulillah. Jangan mengingat yang sakit, nanti mengeluh. Kada bersyukur. Kalau kita bersyukur, nanti disihatkan Allah yang sakit. Saya sudah tahadus bin nikmah, kan dapat undangan halal bihalal malam keempat kemarin, tapi jauh dari sini ke Tembilahan. Dari Tembilahan speedboat lagi 2 jam, macam 4 jam. Saya paham dah, biasanya kalau lebaran itu penumpang banyak, padat nanti di boat dah, gelombang kuat, orangnya tidak bisa dilarang masuk. Ya, mau ditinggal kasihan juga, sama-sama anak berangkat. Jadi saya kadang mau, saya pancing, kalau mau bertunda, akhir ditunda ke malam berikutnya. Ulun sanggupi sampai waktunya esok berangkat. Malam ini jam 3 saya kena sakit diare.
mencret, parut sakit. Itu dari jam 3 sampai subuh itu berapa kali masuk keluar WC, karena parut sakit, mulas, buang air besar terus. Saya ditelepon pagi, bagaimana guru hari ini pian berangkat sehat? Saya bilang alhamdulillah sehat, padahal parut sakit. Tapi berbohong enggak saya? Enggak. Karena yang disuruh ingat yang nikmat. Yang nikmat apa? Kaki masih sehat, tangan masih sehat, mata masih sehat, cuman parut bermasalah. Itu jangan diingat. Yang diingat yang nikmat. Kata istri saya, batalkan saja. Saya bilang tidak bisa. Saya sudah terlanjur janji. Orang itu tahan berundur. Karena guru saya pesan, tepati janji, jangan milih undangan. Maka saya kemarin 5 Syawal berangkat ke Banjarmasin. Jadwal 15 Syawal harus pulang Sabtu tadi. Ditahan pertemuan para habaib dengan tuan-tuan guru di hotel dekat bandara, sekaligus santunan anak-anak yatim, kumpulan anak-anak yatim. Tadinya jadwal malam 15, rupanya berundur. Saya tetap pegang janji pertama, karena hari Ahad tanggal 7 saya ada jadwal di Parit 2 Ujung, di pesantren Sa'adatul Abadiyah, ya. Karena guru pesan jangan sampai milih. Jadi saya bilang, kalau saya membatalkan, nanti orang ada yang beranggapan lain. Dibilang sakit, orang kan kadang melihat kita sakit. Bisa saja orang bilang alasan. Makanya saya harus berangkat. Yang penting saya bisa berangkat. Kata istri saya, daripada tacirit dalam but, tacirit itu tabihira di selawar, nanti berubah gelar. Sementara gelarnya Ustadz Afgan, nanti bergelar Ustadz Cirit. Nah ini memang jatuh martabat nih kalau sampai bergelar Ustadz Cirit, karena tacirit dalam but. Saya pikir betul juga. Jadi saya tetap ambil jalan tengah, berangkat, tapi saya antisipasi. Antisipasi jangan tercirit. Bagaimana? Ada pampis cucu itu tertinggal. Jadi saya bilang sama anak, coba tolong jahitkan pampis nih ke celana dalam. Kata anak, untuk apa Pak? Nanti kalau saya buang air besar kan disedutnya, jadi kan tidak keluar. Jadi pepampis kayak anak umur setahun tuh. Kata anak saya, payah menjahitnya Pak. Yang enak itu sopteknya, soptek mamanya ada. Soptek itu kan menyedot darah haid. Kalau soptek itu kata anak begitu dibuka dia belem, jadi tinggal melem cuman lagi ke celana tuh. Oh iyalah aku bilang. Jadi seumur-umur saya tidak pernah pakai soptek, baru sekali itu pergi ke tembilahan ke soptek aku. Ya Allah, karena nyaman rupanya, asa terganjal di pantat nih. Tapi tidak masalah. Tapi saya karena selalu bersyukur nikmat yang ada, sampai ke tempat kada lagi hilang. Makanya selalu kita bersyukur. Bersyukur itu menuntut tambah. Artinya apa? Kalau kesehatan menuntut tambah sehat. Allah berjanji, kalau bersyukur yang ini, nanti yang ini ditambah. Karena dalam kitab Syiarus Shalikin, alhamdulillah itu nuntut tambah. Allah paham, Allah maha mengetahui, maka Allah menambah. Jadi kalau dapat nikmat bersyukur, itu baik sudah. Tapi sebaliknya, wa in asabathu darra'u sabara, dan jika menimpa akan orang mukmin
darra'u oleh kemelaratan, dia mendapat kesukaran, sabara maka bersabar ia mukmin, fakana khairan lahu maka ada ia sabar, khairan lahu yaitu baik baginya itu mukmin. Lah kalau ditimpa musibah lalu dia bersabar, baik. Kenapa? Karena kata sahabat Ali, in sabarta mada amrullah wa kunta ma'juran. Jika engkau sabar tetap perkara Allah, tetap keputusan Allah berlaku. Kalau Allah mentakdirkan kita mendapatkan sesuatu ujian, kalau kita sabar ujian itu tetap jalan. Kalau kita kada sabar pun ujian itu tetap jalan. Hendak sabarkah, hendak kadakah, tetap jalan. Mama kita meninggal dunia mendadak, kepinginnya kita sihat masih, tahu-taunya meninggal dunia. Sedangkan kita tidak di tempat. Kita mau sabar, mama tetap meninggal. Kita mau mengeluh, ngamuk, merubik-rubik baju, menghempas-hempas kopiah, tetaplah mama meninggal. Kita sabar, baca yasin, menangis, tetap meninggal. Jadi mau sabar, mau tidak, urusan Allah tetap jalan. Cuman kata sahabat Ali, in sabarta mada amrullah, tapi wa kunta ma'juran, adalah engkau mendapatkan pahala yang besar kalau sabar tadi. Cuman sabar itu berat. Jadi kalau hendak mendapatkan pertolongan Allah, antara lain adalah sabar. Di zaman dulu ada anak muda. Anak muda ini hendak memecahkan batu yang besar pakai alat pemukul yang kuat. Dipukul batu berulang-ulang tidak pecah, sampai kepada pukulan 95 kali memukul ini batu, tapi batu tetap tidak pecah. Lalu duduk ini pemuda, kelelahan, kepanatan, liwat orang tua yang berjalan bertongkat. Nah, orang tua ini bertanya, kenapa kau duduk termenung di sini? Kata anak muda, saya ingin memecahkan ini batu, tapi batunya tidak mau pecah. Jadi kata orang tua, berapa kali kau sudah mukul? Kata anak muda, sudah 95 kali, tapi tidak pecah. Kata orang tua itu, coba saya ikut membantu mukul. Mana pukulannya? Kata anak muda, Pak, tidak usah sempian mukul. Saya yang tenaga kuat saja, mukulnya tidak pecah. Apalagi sempian ini. Berjalan saja bertongkat sudah. Mengangkat pemukulnya saja sudah kelelahan. Bagaimana tenaga nak mukul ini batu? Tapi orang tua itu mendesak, dipinjamilah pemukulnya. Dipukul oleh orang tua itu, pertama tidak pecah, pukulan kedua tidak pecah, pukulan ketiga tidak pecah, sampai kepada pukulan keempat, yang kelima, batu itu belah dua, pecah batu. Kagum anak muda nih. Kata anak muda, apa bacaannya? Apa amalan sempian nih? Yang sempian baca ini apa? Saya 95 kali mukul batu ini kada pecah. Sempian cuma 5 kali. Padahal hitungan fisik kuat saya, pukulan kuat saya, mesti ada amalan nih. Nah, kata anak muda, amalannya sabar saja. Ini batu Allah takdirkan baru pecah
pukulan yang ke-100 kali. Lah sembian cuma 95. Ada sabar cuman jika habiskan 100 ketemulah. Istilah orang itu tidak akan mati kalau belum sampai umur. Batu ni kada akan belah kalau tidak sampai umurnya. Kapan umur batu ni? Kalau dipukul cukup 100 kali. Ternyata pertolongan Allah selalu datang kepada kita hambanya yang selalu bersabar. Maka itu suatu saat Nabi lewat di satu tempat. Marran Nabiyyu, pernah lewat oleh Nabi bimra'atin, menemui seorang perempuan. Di perjalanan Nabi ada perempuan tabki inda qabri, menangis ini perempuan di sisi kuburan, duduk di samping kuburan. Ini perempuan menangis. Makanya perempuan itu jangan sering ke kuburan. Asalnya begitu. Karena umumnya perempuan tidak tahan menahan, nanti menangis. Tapi pada akhirnya Nabi mengizinkan, karena ke kuburan mengingatkan akhirat, supaya ingat bahwa kita bakal masuk di kubur nih. Kafa bil mauti wa'izan, cukuplah sudah dengan kematian itu nasihat terakhir. Jadi kalau kita melihat ke kuburan, ingat mati, itu nasihat terakhir. Kalau ingat mati masih juga lagi, ya dah. Nah, maka kalau ingat mati itu, hati itu dekat dengan Allah, dekat dengan ibadah, menangis dia. Lalu Nabi berkata, ujar Nabi, ittaqillaha wasbiri, takutlah olehmu hai perempuan kepada Allah. Kau jangan menangis, takut kepada Allah. Apalagi meratap, jangan. Ini kuburan. Wasbiri, dan sabarlah olehmu hai perempuan. Sekalinya perempuan itu bercakap, faqalat ilaika anni. Kalau bahasa kita, coba kalau engkau merasakan apa yang ku alami ini. Agak kasar cakapnya, karena dia sedih. Coba kalau engkau merasakan apa yang ku rasakan. Fa innaka lam tusak bi musibati. Kalau bahasa kita, innalah kau tidak diberi musibah seperti musibahku. Kalau bahasa kita, nyaman kau ngomong, innalah kau ngomong nyuruh bersabar, kau kada merasakan apa yang kurasakan. Seandainya kau merasakan apa yang kurasakan, mungkin kau berat juga, kata perempuan ini. Kenapa dia bercakap begitu? Walam ta'rifhu, dan tidak ngerti dia perempuan akan itu Nabi. Nya kada tahu kalau Nabi. Nabi bilang, takutlah olehmu kepada Allah, bersabar. Lalu menjawab kalau bahasa kita, coba kalau engkau kayak aku nih, kau ingat tidak mendapatkan musibah seperti musibah yang ada padaku. Itu bahasa kita. Nah, sekalinya sudah Nabi pergi, faqila laha, maka dikatakan kepadanya ini perempuan, innahu an-nabiyyu, bahwasanya al-qail yang bercakap tadi itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata orang, kenapa begitu bercakap? Itu yang negur tadi Nabi. Menyesal dia, tersalah saya, kada tahu kalau itu Nabi. Lalu ini perempuan fa'atat baban Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka datang ini perempuan akan pintu, akan rumah pintu, akan pintu rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke depan pintu rumah Nabi,
falam tajid indahu bawabina, tawadhu'nya Nabi, maka tidak menemui aku Hujasidin, falam tajid, maka tidak menemui ia indahu, di sisinya Nabi, bawabina, akan orang-orang tukang tunggu pintu rumah Nabi. Artinya apa? Di rumah Nabi itu tidak ada pengawal, tidak ada sapam, tidak, bebas, kosong, tidak ada yang jaga. Pun kita kan sudah tinggi ada sapam, ditanya dulu ada perlu apa, kurang mantap, bilang sajalah Bapak istirahat, selesai. Nah, karena kita nih salah minta duit tender datang nih, bilang istirahat, tidak banyak masalah. Nabi dia ada yang jaga, padahal Nabi itu paling hebat dah, ya paling hebat manusia, tapi Nabi tidak ada yang jaga. Itu tawadhu'nya Nabi, rendah hati Nabi, tidak ada yang menjaga. Siapa nak bertamu, bertamu aja. Tidak perempuan kah, tidak siapakah, tidak ada yang jaga. Ayah dulu begitu. Ayolah orang datang minta air, maka dulu orang kalau minta air memang minta betul-betul. Kalau sekarang kan agak mantap sedikit, minta air dia bawa air. Dulu orang minta air, airnya kan bawa. Makanya ayah tuh dulu mengumpulkan botol aqua, botol aqua dikumpulkan. Nah, nanti kalau orang minta air pakai itu, karena orang dulu tuh kalau minta air memang minta air guru memang. Kalau membawa air kan ada minta air namanya, pintar juga orang dulu tuh. Sedikit lah pintarnya, tapi merepotkan. Kalau sekarang orang minta air, dia beli aqua dulu, baru datang. Ini guru kami minta air, ya supaya rumah kami itu laku dijual. Berapa nak jual? 1 miliar. Sekali laku pada datang lagi. Nah ini melisit, melisit juga. Nah, jadi rumah Nabi dia ada yang menjaga. Faqalat, maka berkata ia imra'ah. Apa aja imra'ah tadi? Lam a'rifka, tidak tahu aku, kada tahu aku akan engkau. Ulun kada tahu pada pian kemarin yang nasihati ulun. Faqala, maka bersabda Nabi. Apa kata Nabi? Innamas sabru inda sadmatil ula. Hanya saja bermula sabar ketika datangnya bala yang pertama. Artinya sabar itu yang penting ketika datangnya bala. Karena setiap datang bala itu mesti kaget. Kalau bahasa kita nih, yang perlu bersabar itu pertama kena bala tuh. Itu cuman kalau sudah lama nanti kada berat kada lagi. Umpama kita nih berjalan, saya tadi timba membaguskan motor, tapi jak jatuh berdarah nih, sakit. Takut juga sakit. Pertama cuma luka nih, sakit. Tapi tadi cuma sakit. Ini saya tak merasa lagi. Padahal lukanya ada. Cuman pertama cuma sakit. Imbah itu tidak lagi. Sekalipun luka itu ada. Begitulah kita. Kalau dikecewakan orang, pertama itu sakit. Itu memang perlu bertahan. Sabar apa tidak? Kalau itu bisa sabar, sesudahnya aman. Karena pukulan pertama itu yang berat. Orang melompat dari atas, tapi jak paku nang bekarat, ya Allah, terkusur, kesakitan, diobati, besok rinyut lah tuh, santai lah, tidak masalah. Nyot, karatnya itu di dalam, sampai seminggu benanah kan masalah. Kada sama dengan yang pertama terpijak, kada sama. Pertama terpijak sakitnya minta ampun, tapi sudah sehari 2 hari, walaupun lukanya itu benanah,
tidak sesakit nang pertama tadi. Rupanya nang pertama itu nang sakit. Jadi artinya kalau dapat musibah bersabar saja. Nanti besok ya ringan. Makanya Nabi mengingatkan tidak selamanya musibah itu berat. Kalau orang sudah biasa nanti tidak berat. Orang bangun malam tuh pertama cuma berat. Kalau dia sudah biasa bangun malam kada berat lagi. Kita puasa karena terbiasa sudah tidak berat. Nah, ini habis Ramadan istirahat kita kada bangun malam lagi, nah ini berat mulai ini. Berat. Tapi kalau sudah terbiasa menjadi kebiasaan tidak berat lagi. Nyupir pun gitu juga. Nyupir motor itu pertama cuma berat. Kalau sudah biasa ringan lah. Pertama makanya gigi 1 loh. Jangan langsung gigi 5 mati mobil. Nah gigi 1 dulu. Udah jalan bersantai lah. Sambil besiol pun bisa. Cuman hati-hati nunggu acan kawan. Nah, artinya apa? Pertama itu cuma tarikannya berat. Nanti kalau sudah jalan tidak lagi berat. Cuman perlu hati-hati. Begitulah kata Nabi, bala itu pertama berat, nanti lama-lama tidak lagi. Maka itu penting kita hidup senantiasa bersabar. Karena dalam hadis lain kata Nabi, ma li abdil mu'min indi jazaun. Tidak ada bagi hambaku yang mukmin di sisiku ada balasan. Idza qabattu safiyan, apabila mencabut mengambil aku akan kekasihnya min ahli dunia, daripada ahli dunia, summa tasabahu illal jannah, kemudian dia itu mengharap ganjaran daripada Allah, tidak diberi kecuali surga. Makanya kalau dapat ujian asal sabar itu balasannya surga. Maka kan walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju', di sini ada mungkin walanabluwannakum bisyai'in minal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat gitu. Nah, di sini ada walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Nah, beri kabar kata Nabi kepada orang yang sabar, itu tafsirannya ail jannah. Kalau sabar nanti surga. Asal kita sabar menghadapi ujian. Minal khaufi, daripada takut. Sekarang ini kita takut semua. Naik mobil, orang banyak kecelakaan. Kemarin di Guci bis masuk ke jurang. Di Kapuas menyeberang pakai feri, jatuh mobil pengantin baru pula dalam tuh. Habis mobilan mati. Rupanya mobil kalau jatuh ke sungai dia tidak mau lagi dibuka pintunya, terkunci. Ya matian. Sama kemarin hari Sabtu sore jam 5 penyeberangan, ya kapal Merak Bakauni terbakar. Kemarin pesawat Batik Air basah. Nah, kemarin bot pula terbalik. Jadi di mana-mana ada rasa takut. Maka suasana panas minta ampun sampai 3,6 derajat. Bayangkan yang 45, kita yang 3,6 panasnya bukan main. Itu ujian dari Allah. Belum lagi kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, buah kelapa sedikit, buah sawit sedikit, buah pinang banyak kada laku. Nah, banyak musibah akhir zaman nih, tapi tetap beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Itu tafsirannya al-jannah, yaitu surga. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi Allah kesabaran dalam menghadapi ujian dan selalu bersyukur ketika mendapatkan nikmat, sehingga kita menjadi orang mukmin yang baik, husnul khatimah wassa'adah. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan.
lebih kurang banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.